Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Sebenarnya kami dari kelompok 5 yang berkotakan 5 orang, di mana saya adalah Ivan Salomo Siringo-Ringo, biasa dipanggil Ivan, dengan NIM 112250031 dari Prodi Teknik Pertambangan. Perkenalkan, nama saya Galang Adi Saputra dengan NIM 111250037 dari Program Studi Teknik Geologi. Saya Razunat Afa Andriono dengan NIM 112250034 dari Prodi Teknik Pertambangan. Saya Elika Nurrahmadani dari Prodi Teknik Permiakan dengan NIM 113250043. Saya Aisyah Harunisa dari Prodi Teknik Lingkungan dengan NIM 114250024. Di sini kami akan menjelaskan tentang berbagai koleksi yang ada di Museum Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta, khususnya pada batuan sedimen, evolusi, dan fosil. Halo teman-teman semuanya, saya di sini berada di Museum UPN Veteran Yogyakarta. Jadi di sini saya izin mereview isi dari koleksi Museum UPN Veteran Yogyakarta, khususnya pada batuan-batuan sedimen. Nah, batuan sedimen sendiri adalah batuan yang terbentuk dari pengendapan dan pemadatan entah itu material organik, material kimiawi maupun pecahan batuan. Nah, material-material tersebut biasanya terangkut oleh agen air, angin maupun dari pencairan es. Biasanya batuan sedimen itu terendapkan dan terpadatkan di atas permukaan bumi. Biasanya terbentuk secara berlapis-lapis dan di dalamnya itu mengandung fosil. Nah, batuan sedimen sendiri merupakan tipe batuan yang menjadi batuan utama dalam pembentukan bumi itu sendiri. Jadi teman-teman, batuan sedimen sendiri itu dibagi menjadi 2 kelas, yaitu batuan sedimen kalstik sama batuan sedimen non-kalstik. Nah, apa bedanya? Batuan sedimen kalstik itu adalah batuan sedimen yang terbentuk dari pecahan-pecahan atau belahan-belahan batuan yang terakumulasi dan terendapkan di suatu tempat. Dan apa itu batuan non-kalstik? Batuan non-kalstik adalah batuan yang terbentuk dari sisa-sisa makhluk hidup atau bahan-bahan organik. Contohnya seperti cangkang kerang atau kayu pohon yang terendapkan, seperti itu. Dan di Museum UPN Veteran di Jakarta ini terdapat beberapa contoh batuan non-kalstik maupun batuan kalstik. Bisa dilihat di sebelah sini. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu batu bara. Nah, jadi batu bara itu adalah sebuah tumbuhan yang terendapkan dan tertimbun selama ratusan tahun. Nah, yang diberikan tekanan atau suhu yang tinggi di bawah permukaan bumi. Nah, semakin lama tumbuhan ini mendapatkan tekanan dan suhu yang tinggi, semakin bagus juga kualitas batu bara yang dihasilkan. Yang pertama adalah hauk gambut. Ini merupakan tahap paling awal dari pembentukan batu bara. Warnanya coklat tua, teksturnya lembek, masih terlihat sisa-sisa tumbuhan. Kandungan airnya sangat tinggi dan nilai kalornya paling rendah. Gambut ini bisa terbentuk dalam 1-5 juta tahun. Berikutnya adalah lignit atau batu bara muda. Warnanya berubah menjadi coklat kehitaman. Teksturnya lebih padat tapi masih mudah hancur. Dan kandungan airnya masih tinggi. Lignit menghasilkan panas yang lebih besar daripada gambut dan biasanya terbentuk dalam waktu 10 hingga 30 juta tahun. Masuk ke tahap 3 yaitu subbituminus. Pada tahap ini batu bara sudah terlihat lebih hitam dan lebih kering. Teksturnya lebih keras, kadar airnya berkurang, dan nilai kalornya berada di tingkat sedang. Subbituminus biasanya terbentuk dalam waktu 30 sampai 50 juta tahun. Selanjutnya adalah bituminus, yaitu kualitas batu bara yang lebih matang. Warnanya hitam pekat, kadang terlihat mengkilap, lebih keras dan memiliki nilai kalor yang tinggi. Bituminus ini sering digunakan untuk pembangkit listrik dan industri baja. Waktu pembentukannya bisa mencapai 50 hingga 100 juta tahun. Dan yang terakhir, kualitas tertinggi adalah antrasit. Warnanya hitam mengkilap, sangat keras.
kadar karbonnya paling tinggi, dan menghasilkan panas yang paling besar dengan asap yang sangat sedikit. Antrasit terbentuk dalam waktu lebih dari 100 juta tahun, menjadikannya batu bara yang paling tua dan paling berkualitas. Selanjutnya adalah fosil. Fosil adalah jejak organik yang terkubur secara alami dan terawetkan secara permanen. Fosil dianggap berumur lebih dari 10.000 tahun atau dari sebelum zaman Holosen. Jadi bentuk-bentuk fosil tuh ada beberapa. Contohnya kerangka organisme, material ekskremental, jejak, dan lain-lain. Tapi artefak manusia tidak dianggap sebagai fosil. Lalu tujuan kita mempelajari fosil tuh ada beberapa. Yang pertama untuk memahami paleobiologi atau tentang sejarah kehidupan di bumi termasuk hewan dan tumbuhan pada zaman lampau. Yang kedua, untuk memahami paleoklimat atau iklim masa lalu bumi. Selanjutnya, untuk memahami paleoekologi atau studi tentang ekosistem masa lalu, yaitu hubungan timbal balik antara organisme purba dengan lingkungannya. Yang keempat, untuk menentukan usia relatif batuan. Dan yang terakhir, untuk merekonstruksi sejarah bumi. Jadi, di Museum Geoteknologi Mineral UPN ini ada banyak contoh-contoh fosil yang bisa dilihat. Contohnya, ini ada fosil tengkorak gajah purba yang berumur kurang lebih 3 juta tahun yang ditemukan di Bumi Ayu, Jawa Tengah. Nah, selain itu, ada juga fosil-fosil yang bisa dilihat di sini. Contohnya, tengkorak kerbau, tengkorak manusia purba, rang manusia purba, tanduk rusa, dan lain-lain. Di sini kami akan menjelaskan tentang evolusi manusia dari yang mirip tengah sampai menjadi Homo sapiens yang kita kenal di era sekarang ini. Jadi evolusi manusia itu nggak singkat, itu bukan terjadi dengan beberapa ratus tahun aja, tapi sampai jutaan tahun yang lalu dan terekam dalam fosil. Yang pertama kita akan membahas Australopith robustus. Jadi dia itu hidup sekitar 2-4 juta tahun yang lalu, memiliki otak yang kecil sekitar 450 cc. Mereka itu belum bisa membuat alat-alat, tapi mereka itu awal dari bagaimana perubahan besar pada garis keturunan manusia. Yang kedua itu ada Homo habilis. Dia hidup sekitar 2,4 juta tahun yang lalu. Nama artinya itu manusia pandai. Jadi mereka itu adalah pembuat alat batu pertama. Alatnya sederhana tapi udah nunjukin kemampuan untuk berpikir mereka. Otaknya itu lebih besar, sekitar 600 sampai 700 cc. Yang ketiga ada Homo erectus. Homo erectus adalah salah satu spesies yang paling sukses. Mereka hidup hampir 1,5 juta tahun, punya postur lebih tegap dan otak sekitar 900 cc. Mereka juga yang pertama kali keluar dari Afrika dan menyebar ke Asia. Selanjutnya yang keempat ada Homo erectus solensis. Homo erectus solensis, mereka hidup sekitar 250.000 sampai 100.000 tahun lalu dan merupakan salah satu Homo erectus terakhir yang masih bertahan. Ciri-cirinya yaitu tengkorak memanjang, alis tebal, dan volume otak sekitar 1000 cc. Yang terakhir adalah kita, yaitu Homo sapiens yang muncul sekitar 300.000 tahun yang lalu. Mereka ini manusia yang memiliki otak yang efisien, bahasa yang kompleks, serta memahami seni dan juga teknologi. Mereka membuat buah lukisan, alat tukang, dan juga mulai bercocok tanam sekitar 10.000 tahun yang lalu. Jadi kita ini adalah spesies hominins terakhir yang masih hidup hingga saat ini. Dan perjalanan evolusi manusia itu nggak berjalan lurus tapi bercabang-cabang, dan banyak juga kerabat-kerabat kita yang punah di perjalanan, tapi semuanya itu berkontribusi hingga terbentuknya manusia saat ini. Jadi tadi adalah review sedikit dari kami kelompok 5 tentang koleksi-koleksi di Museum UPN Veteran Yogyakarta. Jadi teman-teman bila ingin belajar tentang batuan-batuan atau fosil, evolusi, dan yang lain-lainnya bisa datang ke Museum UPN Veteran Yogyakarta. Sekian dari kami kelompok 5, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.